Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan Rekayasa Sistem Kerja. Perkenalkan, saya Clara Teresia sebagai salah satu pengajar untuk kuliah ini. Yuk, sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat mengenai motional study dan motion economy. Nah, sebelumnya ada dua referensi utama ya yang kita gunakan pada perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah Myers, Motion and Time Study for Lean Manufacturing. Untuk chapternya ada chapter yang ketujuh, dan kita pakai Suta Laksana ya, yang 2006, kita menggunakan chapter 6 dan chapter 7. Oke, untuk penjelasan kali ini kita akan bagi jadi dua bagian. Yang pertama itu akan membahas tentang studi gerakan, dan yang selanjutnya akan membahas tentang ekonomi gerakan. Sebelumnya, apa sih itu rekayasa sistem kerja? Kenapa sistem kerja itu harus direkayasa? Kesannya kenapa harus perlu ada rekayasa ya? Jadi rekayasa di sini bukan arti manipulatif, tetapi merupakan proses ketika kalian mengamati, kalian mengukur, kemudian menilai untuk melakukan perbaikan. Jadi suatu sistem kerja itu diperbaiki sehingga akan lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Apa sih tools yang bisa digunakan? Salah satunya bisa pakai prinsip-prinsip ergonomi yang sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya, dan di kali ini kita akan membahas tentang studi gerakan serta ekonomi gerakan. Studi gerakan. Kebayangnya, kenapa sih perlu mempelajari tentang studi gerakan? Kalau di industri manufaktur, khususnya misalnya di bagian perakitan atau di bagian tertentu, kayaknya kecepatan gerakan dari seorang operator itu akan menentukan ya berapa proses, berapa hasil output yang bisa didapatkan. Semakin cepat dia bekerja, mungkin akan semakin mendapatkan output yang lebih banyak. Tapi apakah uh, kecepatan kerja itu yang paling utama? Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang studi gerakan itu seperti apa. Nah, studi gerakan atau motion study itu merupakan pengetahuan dasar untuk memilah-milah pekerjaan ke dalam elemen-elemen gerakan pembentuk pekerjaan tersebut dalam usaha untuk memahami dan mendalami pekerjaan tersebut. Nah, kalau kalian lihat di gambar, jadi ada working space dan juga ada area kerjanya di mana. Kalau digambarkan seperti ini, kayaknya lebih enaknya itu kalau kita menempatkan sedekat mungkin ya barang-barang yang mau kita jangkau itu ke dekat operator. Jadi di prinsip ini juga kita akan mempelajari bagaimana occasional work-nya, di mana area kerja yang baik dan di mana area yang sebaiknya kita taruh untuk penempatan barang-barang tertentu. Ada dua metode untuk studi gerakan. Yang pertama adalah studi gerakan metode Barat dan studi gerakan metode Jepang. Metode Barat, analisis diarahkan untuk menghilangkan. Jadi kenapa perlu adanya studi gerakan? Kita ingin menghilangkan ataupun mengurangi, meminimalkan gerakan-gerakan yang nggak efektif. Kadang-kadang kalau misalnya mau nyari barang, itu kita kayaknya muter-muter dulu ya, sehingga kayaknya itu wasting time banget. Jadi banyak gerakan-gerakan yang kita keluarkan yang tidak efektif, sehingga perlu dihilangkan dan perlu dikurangi untuk mempermudah dan mempercepat gerakan yang efektif, sehingga kita bisa menghemat waktu kerja. Dalam proses analisis gerakan, pertama-tama semua gerakan, suatu gerakan itu diuraikan berdasarkan gerakan dasar atau elemen gerakan pembentuknya. Tahu tokoh Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, jadi tokoh inilah yang memperkenalkan dengan 17 elemen gerakan dasar, ataupun disebut juga dengan Terblik. Terblik ini merupakan kebalikan dari nama Gilbert ya. Jadi ini memang tokoh yang pertama kali menemukan tentang 17 gerakan dasar. Apa aja gerakan dasar yang ada? Itu ada mulai dari mencari, search, kemudian memilih, memegang, menjangkau, membawa, memegang untuk memakai, kemudian ada juga melepas, pengarahan, pengarahan sementara, memeriksa, merakit, lepas rakit, memakai, ada keterlambatan yang tidak dapat dihindarkan, yang dapat dihindarkan, merencanakan, serta istirahat untuk menghilangkan kelelahan. Jadi ada 17 gerakan dasar yang diciptakan oleh Terblik tadi. Ya, Gilbert. Jadi disebut juga dengan gerakan Terblik. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 17 gerakan dasar itu agar kalian bisa memahami perbedaan masing-masing gerakan dasar itu apa. Yang pertama itu mencari. Kenapa?
kapan kegiatan atau aktivitas gerakan itu kita katakan mencari. Mencari merupakan gerakan dasar dari pekerja untuk menemukan lokasi objek. Misalnya kalian ingin merakit sebuah ballpoint dan sudah ada box-box tertentu, peletakan komponen-komponen ataupun part dari si ballpoint. Kalian kan ingin mencari ya tutup ballpointnya yang mana. Nah, mencari akan dimulai pada saat mata dan tangan itu mulai bergerak. Jadi mulai mengarahkan, kemudian juga mulai bergerak untuk mencari objek dan berakhir pada saat objek telah ditemukan. Ada juga kegiatan yang namanya memilih atau select, di mana kita akan memilih satu objek dari sekian banyak objek yang bercampur, biasanya diikuti dengan gerakan search. Dimulai pada saat objek bergerak, mata kita bergerak dan memilih objek tertentu. Kemudian ada memegang ya, kalau memegang atau grasp berarti kita menutup jari-jari tangan terhadap objek, kemudian menguasai. Biasanya sebelum kita memegang, kita akan didahului dengan reach dan juga diikuti dengan gerakan move. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil satu komponen atau satu part dari misalnya dari ballpoint, kalian akan menjangkaunya terlebih dahulu. Setelah udah menjangkau, kalian akan memegang, kemudian akan memindahkan sedekat mungkin dengan operator. Nah, kalau menjangkau itu gimana sih? Jadi kalau menjangkau gerakan dasar tanpa beban, tanpa hambatan, kalian akan mendekati ataupun menjauhi dari objek yang mau kalian ambil tadi. Dimulai pada saat tangan bergerak dan berakhir saat tangan berhenti. Dan di reach ini akan sangat dipengaruhi oleh waktu, akan dipengaruhi oleh jarak. Kemudian ada elemen gerakan yang untuk membawa atau move, perpindahan tangan dengan mengangkat barang atau membawa beban, diawali dengan gerakan reach dan dipengaruhi oleh jarak dan berat objek. Kemudian ada melepas atau release. Jadi release ini misalnya kalian udah megang sebuah ballpoint nih. Ballpoint ini akan kalian lepaskan dari tangan kalian. Ya tinggal ditaruh aja gitu di meja gitu misalnya. Kemudian ada memegang untuk memakai. Misalnya ada yang paling gampang itu memegang untuk menggunakan, misalnya kalau yang di sini dia akan mengarahkan seperti ini, di mana dia ingin menggunakan alat bantu ini, dia akan memegang, kemudian akan diarahkan ke objek tertentu. Misalnya juga memegang untuk memakai, kalian misalnya kalau suka bikin ada coffee maker tertentu kan kadang-kadang ada dipegang ya, jadi biar si kopinya turun gitu, jadi harus dipegang objek tertentunya. Kemudian ada pengarahan atau positioning. Ini gerakan yang paling simple, paling dasar, kita mengarahkan si objek itu. Ini biasanya kalau kita mau maku-maku gitu kan ya, kadang-kadang kan si pakunya itu harus diarahkan dulu, dicari titiknya dulu, kita mau maku di daerah mana. Jadi perlu yang namanya pengarahan atau position. Pengarahan sementara memudahkan untuk memegang, untuk pengarahan pemakaian ke berikutnya. Jadi bedakan pengarahan yang tadi, position, sama pengarahan sementara. Kalau pemeriksaan atau inspection, ya seperti biasa kalau kalian misalnya mau melihat sudah pas belum proses pemasangannya, berarti kan kalian ingin memeriksa objek tersebut itu sudah memenuhi syarat kalian atau tidak. Gitu. Biasanya butuh standar khusus pakai indera khususnya mata. Kemudian ada merakit atau assemble, jadi menggabungkan objek dengan objek yang lain jadi satu kesatuan. Ada lepas rakit ya seperti biasa dipisahkan dari dua elemen. Memakai atau use, kalau di sini misalnya dikasih ada contoh kita pakai gunting, jadi menggunakan objek ataupun alat tertentu yang membantu selama proses kegiatan berlangsung. Kemudian ada keterlambatan yang tidak dapat dihindarkan, di luar kendali, misalnya ada interupsi pada saat proses kerja sedang berlangsung. Keterlambatan yang dapat dihindarkan, misalnya sepanjang waktu dan merupakan tanggung jawab dari operator. Kemudian ada plan atau merencanakan proses mental di mana operator berhenti bekerja sejenak dan berpikir untuk menentukan dia mau tindakan selanjutnya apa. Ada istirahat, kegiatan ini ya biasanya ya, kalau misalnya kan manusia itu bukan robot, kadang-kadang udah lelah ya butuh istirahat, akan muncul secara periodik, tidak pada setiap siklus kerja tergantung pada beban kerja fisiknya. Jadi akan berhenti sejenak mungkin untuk menghilangkan si lelahnya tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas, kan tadi udah dijelaskan ada 2 studi gerakan, ada metode Jepang dan metode Barat.
metode barat yang dimaksud ini adalah Simo chart yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk metode Jepang ada sedikit pembedanya. Di mana gagasan untuk yang metode barat dia akan persis mengikuti terblik, tapi kalau metode Jepang dia akan mengikuti perkembangan yang dibuat oleh Shigeo Shingo, seorang konsultan ternama di Jepang, menghasilkan terblik dan mengklasifikasikan terblik yang tadinya 17 elemen gerakan dasar dikelompokkan menjadi 4 kelompok gerakan. Bedanya apa? Kita lihat. Nah, tadi kan kalau misalnya di terblik itu 17 ya. 17 ini dikategorikan menjadi elemen gerakan tertentu. Dan sedangkan di metode Jepang, elemen gerakan yang ada di terblik tadi akan dikelompok-kelompokkan. Misalnya gerakan utama itu apa? Oh, kenapa dikatakan gerakan utama? Karena karakteristiknya dia harus bisa memberikan nilai tambah, yaitu misalnya aktivitas merakit, menggunakan, dan lepas rakit. Kalau gerakan penunjang, ciri-cirinya gimana sih gerakan penunjang? Tidak memberikan nilai tambah, satu. Sangat diperlukan sehingga sulit dihindarkan. Contohnya reach, nggak mungkin kita nggak menjangkau ya, tiba-tiba udah ngambil barangnya gitu ya, misalnya. Kemudian nggak mungkin juga kita udah memegang tanpa kita nggak melakukan grab ketika kita ingin memindahkan objek. Jadi reach, grab, move itu merupakan satu kesatuan dan juga ada release load atau melepaskan. Kemudian ada gerakan pembantu, tidak memberikan nilai tambah, dapat dihilangkan. Misalnya ketika kita mau mencari, memilih, position, hold, inspeksi, dan preposition. Preposition. Jadi kalau search itu kan bisa kadang-kadang kenapa bisa dihilangkan gerakannya? Karena misalnya kalau kalian udah tahu persis lokasi si part komponen itu di mana, nggak akan ada lagi kegiatan mencari atau search. Karena akan otomatis bekerja untuk kemudian tangannya akan refleks langsung menjangkau si objek yang mau dibuat gitu kan ya. Tapi sehingga dikatakan search ini bisa dihilangkan. Kalau gerakan elemen luar atau yang keempat, rest, plan, unavoidable delay sama avoidable delay. Pastinya kayak istirahat, merencanakan, dan yang lainnya itu tidak memberikan nilai tambah sama sekali sehingga tidak diperlukan, mengurangi efisiensi dan efektivitas kerja sehingga harus dihilangkan. Nah, kita akan mengeliminasi gerakan-gerakan elemen yang luar ini atau yang keempat. Nah, tadi kan udah dikatakan ya, ada metode Jepang itu ada 4 gerakan utama, yaitu ada gerakan utama, penunjang, pembantu, dan elemen luar. Cara tindakan perbaikannya, kalau gerakan utama itu efisienkan gerakan, jadi semakin efisien. Kalau penunjang, minimasi gerakan, serta kepala pembantu, sedapat mungkin dihilangkan. Kalau misalnya nggak bisa, ya tetap ada, tapi sedapat mungkin bisa dihilangkan. Dan kalau elemen gerakan luar, itu harus dihilangkan. Seperti rest, plan, sama delay tadi, itu sebaiknya dihilangkan dalam gerakan dasar. Nah, waktu standar untuk elemen gerakan. Setiap elemen gerakan harus mempunyai waktu standar yang harus dipenuhi oleh operator. Untuk penentuan waktu standarnya, kita bisa menggunakan standard time-nya itu dengan menggunakan 3 metode, ada work factor, method time measurement atau MTM, dan Maynard Operation Sequence Technique atau MOS. Ketiga teknik ini akan kita pelajari setelah UTS. Nah, analisis studi gerakan, perekaman untuk studi gerakan ini banyak caranya. Yang paling sederhana, yang paling sering kalian lihat mungkin pakai video kamera aja ya, tapi bisa juga pakai micronometer atau motion picture projector. Baca prosedurnya di Barnes ya untuk analisis studi gerakan yang lebih lanjut. Dan untuk analisis yang lebih baik, biasanya digunakan Simo chart atau simultaneous motion cycle chart, atau kita biasanya kalau di materi yang sebelumnya mungkin disebut juga dengan PTKTK atau peta tangan kanan, peta tangan kiri gitu. Peta tangan kanan, tangan kiri gitu. Jadi menggunakan elemen gerakan. Jadi kita bisa buat, kita ingin membandingkan gerakan tangan kanan apa, gerakan tangan kiri apa. Jadi usahakan ada keseimbangan ya antara gerak tangan kanan dan tangan kiri. Nah, ini misalnya Simo chart untuk metode barat. Jadi metode barat itu pakai elemen gerakan dari si terblik ya. Jadi terbliknya di sini. Misalnya menjangkau kancing. Ketika kalian menjangkau kancing, mungkin itu hanya reach ya. Kita menjangkau. Kemudian kalau kalian memegang, jadi ini ceritanya mau memasang kancing di baju. Jadi kalian bisa lihat layoutnya terlebih dahulu. Ini ada bajunya, ada bahannya. Kemudian yang keempat ada gunting.
ketiga tempat jarum, dan yang kedua tempat kancing. Nah, tangan kiri itu di sebelah sini ya. Kemudian ada tangan kanan yang di sebelah sini. Tangan kiri akan menjangkau kancing, sehingga ada simbol reach. Kemudian tangan kanan akan menjangkau jarum dengan jarak tertentu dan dengan waktu tertentu. Sehingga dia akan total dan dikalkulasikan, oh berarti untuk memasang kancing butuh 25 detik untuk satu baju misalnya. Yang membedakan tujuan kita menganalisis untuk metode barat, yang pastinya kita menghilangkan sedapat mungkin gerakan-gerakan yang nggak efektif tadi ya. Jadi hindari gerakan menahan atau holding, dan gunakan alat bantu pemegang benda kerja. Kombinasikan gerakan Terblix, lakukan gerakan secara simultan. Nah, pastinya adanya kombinasi gerakan Terblix tadi ya. Jadi melakukan gerakan simultan tangan kanan dan tangan kiri. Diusahakan jangan hanya tangan kanan gitu yang kebanyakan gerak, tapi tangan kirinya diam, sehingga perlu adanya kombinasi. Kemudian sederhanakan metode secara keseluruhan, serta kurangi waktu gerakan, misalnya dengan memperpendek jarak tempuhnya. Jangan menempatkan objeknya jauh-jauh gitu, sehingga untuk menjangkau sebuah objek atau sebuah part itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, ini bedanya apa sih sama si Mochart untuk metode Jepang? Jadi kan tadi sudah dikelompokkan ya. Misalnya untuk menjangkau tadi masuk ke kelompok 2, kemudian memegang bahan itu di kelompok 3, sedangkan menjahit atau menggunakan itu di kelompok yang 1. Jadi upayakan dieliminasi adalah gerakan-gerakan yang kelompok 4 dan 3. Jadi bisa dilihat gerakan utamanya berapa sih? 7%, gerakan penunjangnya 57%, pembantunya 39%, serta gerakan luarnya nggak ada. Jadi upayanya adalah mengeliminasi gerakan ketiga dan gerakan yang keempat. Tujuan analisis metode Jepang, meningkatkan sebanyak mungkin persentase gerakan utama. Nah, tadi kan gerakan utamanya hanya 7% ya. Nah, tugas kalian adalah bagaimana dimodifikasi, dilakukan rekayasa, sehingga gerakan utamanya itu yang lebih banyak persentasenya. Kemudian mengurangi sedapat mungkin gerakan penunjang dan gerakan pembantu, serta menghilangkan gerakan elemen luar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi gerakan. Apa sih itu ekonomi gerakan? Bukannya kok gerakan ada ekonominya gitu, kebayangnya gitu ya. Kenapa harus semuanya prinsipnya ekonomi? Nah, dikatakan ekonomi gerakan merupakan alat analisis yang mempelajari sejumlah prinsip di mana melakukan pekerjaan dengan gerakan yang efektif dan efisien. Jadi kenapa dikatakan ekonomis? Karena gerakannya itu efektif dan efisien. Jadi ujung-ujungnya berhubungan dengan waktu pengerjaannya jadi lebih cepat kah atau tidak. Nah, ada 3 prinsip utama ekonomi gerakan, yaitu ekonomi gerakan yang berkaitan dengan tubuh manusia dan gerakannya. Yang kedua berkaitan dengan tata letak, jadi ke human-nya sendiri, kemudian yang kedua ke tata letak, prinsipnya untuk tata letak, dan yang ketiga untuk ke perancangan peralatan atau tools yang digunakan. Nah, kalau yang berhubungan sama tubuh, prinsip yang pertama yang harus dipahami, kedua tangan kalian itu harus bergerak, memulai dan mengakhiri gerakan itu pada saat yang sama. Kemudian kedua tangan itu diusahakan tidak menganggur saat yang sama, kecuali istirahat. Jadi dimaksimalkan pengerjaan dengan kedua tangan ini. Kemudian gerakan yang baik itu simetris dan tidak berlawanan arah. Jadi sebaiknya itu simetris dan berlawanan arah. Artinya kalau searah itu kan bisa jadi tabrakan gitu, sehingga disarankan berlawanan arah. Kemudian gerakan sebaiknya dihemat, hanya bagian tubuh yang diperlukan saja. Misalnya kalau merakit ballpoint atau nanti kalian di praktikum ada merakit meja lipat, ya hanya tangan yang bekerja, jangan juga kaki-kakinya juga bekerja gitu misalnya. Atau nggak perlu gerakan kepala gitu misalnya ya. Kemudian gerakan kontinu dan tidak patah-patah. Jadi kalau mau ngambil part itu ya nggak patah-patah aja, jadi mulus gitu, kontinu. Dan lakukan gerakan balistik jika memungkinkan, serta pekerjaan dirancang semudah-mudahnya dan sesuai dengan irama alamiah. Gerakan mata diminimasi, artinya aktivitas elemen gerakan dasar kayak search dan yang lainnya itu diminimalkan. Kemudian kalau yang berkaitan dengan tempat kerja gimana sih? Kan tadi kalau udah berkaitan sama tubuh kita, gerak alat kita, tangan kita,
Itu kiri dan kanannya tadi yang harus sesuai. Nah, kalau untuk di tempat kerja, pastikan peralatan dan bahan mempunyai tempat yang tetap. Nah, itu kenapa harus tetap, harus sama terus posisinya. Itu untuk menghindari aktivitas mencari tadi. Karena kalau kita udah tahu, kalau udah di satu tempat yang tetap, otomatis aja langsung refleks untuk mengarah ke sana. Kemudian peralatan dan bahan yang mudah, cepat, enak untuk dicapai. Jadi sedekat mungkin ke operator. Nah, ini ada jangkauan normalnya seperti apa dan ada jangkauan maksimumnya seperti apa. Kenapa prinsip antropometri juga dipakai ketika melakukan perancangan tata letak tempat kerja. Nah, ini prinsip yang paling penting, di mana ada normal, range, ada juga maksimumnya. Jadi area yang normal dan ada maksimumnya, serta ada lebar normalnya dan maksimum lebarnya gitu. Jadi kalian bisa melihat untuk female dan untuk male worker itu berbeda dalam satuan sentimeter. Jadi upayakan ketika melakukan perancangan stasiun kerja ataupun tempat kerja, jadi usahain objek-objek yang sering sekali, part-part yang sering sekali dijangkau itu ditaruh di normal area seperti ini. Tapi yang sekali-sekali cuma dipakai di akhir gitu, itu boleh ditaruh di maksimum. Jadi diupayakan sedekat mungkin ke operator. Nah, yang bagus itu yang kiri atau yang kanan kira-kira? Gambar 133 atau 134? Area kerjanya di sini tapi ditaruh di luar di area gitu ya. Itu tuh kayaknya outlier gitu. Kalau mau ngambil sesuatu tuh harus benar-benar sampai menjangkau dan pastinya butuh waktu yang lebih lama. Nah, kenapa dikatakan gambar yang kedua itu lebih bagus? Karena dia berada di dalam area kerja, selain itu juga disusun mengikuti angle dari operatornya. Jadi nggak disusun rata banget, tapi benar-benar ada kemiringan tertentu sehingga mempermudahkan kita kalau ngambil sesuatu kan kayaknya kita lebih fikat gini ya di depan kita gitu. Jadi bagaimana part-part yang komponen itu diatur sedemikian rupa. Nah, tempat penyimpanan itu harus menggunakan prinsip gaya berat. Sebenarnya ini kayak untuk memudahkan aja. Jadi ketika kalian mau ngambil produknya, kalian nggak usah harus sampai menjangkau gitu ya. Harus menjangkau, tapi kalian tinggal ngambil di bawah gitu. Kenapa menggunakan prinsip gaya berat dengan menggunakan alat bantu seperti ini. Kemudian ini salah satu contohnya, dia memanfaatkan prinsip gravitasi. Jadi part itu cuma ditaruh di atas, sehingga nanti akan tertampung di bagian bawah seperti ini. Mekanisme yang baik untuk menyalurkan objek yang sudah selesai. Jadi pastikan memang perpindahan sampai ke part yang udah selesai itu atau finish good itu gampang gitu dibuat. Kalau misalnya ini bisa pakai conveyor ataupun di bawahnya tuh ada box untuk menampung. Kemudian peralatan dan bahan diletakkan sesuai dengan urutan gerakan. Misalnya hand tool yang paling sering nih, oke, akan saya taruh di sebelah kanan dan sesuaikan urutannya itu sama urutan gerakan yang paling sering digunakan. Nah, ini contohnya seperti ini, didekatkan. Jadi, prinsip yang naruhnya sejajar gitu, itu bukan prinsip yang baik, karena akan semakin jauh ke operator. Nih, operatornya di sini nih. Nah, di gambar yang kedua ini, kenapa didekatkan sedekat mungkin, dan dibuat semacam melengkung gitu, jadi mengikuti area kerja dari si operator untuk area normalnya. Kemudian tinggi meja dan kursi itu diatur sedemikian rupa apakah aktivitasnya berdiri ataupun duduk. Tipe kursi harus membentuk sikap tubuh yang baik dan tata letak alat harus mampu memberikan kondisi yang baik bagi mata. Nah, ini contohnya bagaimana kalau berdiri ataupun duduk untuk di area kerjanya. Ada sandaran kakinya juga gitu ya. Nah, untuk kalau prinsip yang berkaitan dengan perancangan peralatan, itu yang pertama adalah tangan dapat dibebaskan kerja apabila alat dapat dibantu dengan kaki, kemudian, nah seperti ini, ada pedal di bawahnya yang bisa membantu, kemudian ada pencahayaan bantuan pastinya, butuh pencahayaan, apalagi kalau misalnya kegiatannya adalah kegiatan merakit dengan komponen-komponen yang sangat kecil, sehingga butuh pencahayaan yang lebih bagus. Kemudian satu alat dapat mempunyai beberapa fungsi kegunaan atau multifungsi. Jadi bisa lebih gampang gitu ya, nggak harus boros space juga kalau misalnya alatnya bisa multifungsi. Kemudian peralatan mudah untuk dipegang, digunakan, dan disimpan.
Beban kerja terdistribusi untuk kekuatan masing-masing bagian tubuh, serta setiap peralatan diatur agar tubuh bekerja dengan baik dan energi yang keluar itu semakin minimum. Dan ada beberapa aplikasi ekonomi gerakan dalam perancangan sistem kerja. Yang pertama, penyaluran objek berat dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, kemudian penempatan komponen dan alat pada meja kerja, mekanisme penyaluran finished good atau barang jadinya, misalnya setir mobil untuk mobil kecil dan mobil besar kenapa dibuat berbeda, bentuk gunting, pisau, obeng, dan pegangan dan cara penyimpanannya seperti apa, serta desain kursi dan meja agar alternatif duduk dan berdiri itu dapat dilakukan. Oke, sekian untuk penjelasan di video kali ini. Masih ada video lain yang harus kalian lihat, sehingga kayaknya teori banget ini ya, penjelasan teori banget. Nanti akan diberikan beberapa studi kasus, contoh kasus, sehingga kalian bisa membedakan bagaimana prinsip dari studi gerakan dan ekonomi gerakan itu pada video-video yang akan kalian lihat selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan diskusi di Google Meeting, dan kalian boleh bertanya di Google Classroom. Untuk materi minggu depan, kalian akan mempelajari tentang SWOT STEM Study part yang pertama. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak.